Viral produk ekspor UMKM ditahan, diminta bayar 118 juta rupiah hingga terancam dipenjara. Bea Cukai klarifikasi. Media sosial X tengah dihebohkan dengan video pelaku UMKM yang mengaku produk ekspornya ditahan kantor Bea Cukai Tanjung Priok. Unggahan itu ramai diperbincangkan setelah diunggah oleh akun The Chai of Life. Dalam unggahannya, ia mengatakan bahwa pihaknya diminta membayar uang sebesar 118 juta rupiah produk ekspornya tidak bisa dikirim ke luar negeri. Pelaku UMKM terancam masuk penjara, harus bayar 118 juta. UMKM terbantu Bea Cukai, UMKM terbunuh Bea Cukai, tulis pengunggah. Pengunggah mengatakan mulanya ia mendapat pesanan produk UMKM dari Eropa sebanyak 1 kontainer pada Agustus 2023. UMKM itu memanfaatkan batok kelapa tidak terpakai untuk digunakan sebagai black lava rock atau batu lava hitam. Pengunggah mengaku senang mendapat tawaran itu lantaran nilainya mencapai $12.973 Amerika Serikat atau sekitar 201 juta rupiah. Akan tetapi, masalah mulai terjadi setelah produk ekspor diangkut menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ia menyebut produk ekspornya terjadwal buat ke kapal pada 25 September 2023 setelah semua dokumen lengkap. Akan tetapi, pemberitahuan ekspor barang pertama yang diajukan pengunggah ditolak dengan alasan salah ketik atau typo pada HS kode DPL dengan DPEB. Lebih lanjut, pengunggah mengatakan pihaknya pun melakukan revisi dan mengirimkan pengajuan ulang sampai nota pelayanan ekspor diterbitkan. Meski begitu, masalah pun kembali mendera saat kontainer dibongkar dan diperiksa karena pihak intelijen menemukan ada satu jenis barang yang jumlahnya tidak sesuai. Bea Cukai sempat melakukan pengambilan sampel pada 9 Oktober 2023 dengan waktu pengurusan 5-15 hari. Tetapi tak ada persetujuan yang diterima pengunggah sampai 10 November 2023. Setelah itu ia mengaku mendapat tagihan armada pemilik kontainer sebesar 118 juta rupiah yang berasal dari nota hasil intelijen. Direktorat Jenderal Bea Cukai telah memberi penjelasan yang kemudian ditayangkan melalui akun resmi media sosial X Bea Cukai RI. Bea Cukai menjelaskan bahwa pelaku UMKM yang melakukan ekspor adalah CV Borneo Aquatic. Diterbitkan nota hasil intelijen yang berisi indikasi salah pemberitahuan, dugaan adanya jumlah atau jenis barang lain yang tidak diberitahukan pada PEB, dan salah HS code untuk menghindari ketentuan larangan atau pembatasan jelas Bea Cukai. Dapat disimpulkan bahwa jumlah dan jenis barang sesuai dengan pemberitahuan, barang tidak terkena ketentuan larangan atau pembatasan, namun klasifikasi pos tarif atau HS code kurang tepat tambahnya. Atas eksportasi tersebut, Bea Cukai kemudian melakukan penanganan lebih lanjut, yakni pembatalan PEB. Perlu diketahui bahwa aturan larangan atau pembatasan yang menjadi dasar pemeriksaan adalah komoditas yang diekspor CV Borneo Aquatic, bukan karena subjek dalam hal ini eksportir. Setelah pembatalan PEB, eksportir diberi kesempatan melanjutkan proses ekspor dengan melakukan pembetulan dapat mengajukan kembali PEB setelah penyelesaian biaya-biaya yang timbul pada proses sebelumnya, yakni dengan pihak tempat penimbunan sementara. Bea Cukai menyampaikan, CV Borneo Aquatic selaku pihak eksportir menginfokan bahwa telah mengajukan keringanan biaya ke pihak pelayaran dan akan mengajukan keringanan biaya-biaya timbul ke pihak Jakarta International Container Terminal. Namun hingga saat ini Bea Cukai Tanjung Priok masih menunggu 2 surat permohonan tersebut untuk ditindaklanjuti.